Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Ibu? Sehat. Iya baik Ibu. Saya juga dalam keadaan sehat. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Namun sebelumnya apakah Ibu ada waktu? Oh ya. Baik Ibu. Jadi tujuan dari sesi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, serta untuk menentukan bagaimana tindak lanjutnya untuk kedepannya. Baik Ibu, sebelum observasi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Jadi yang pertama, untuk kegiatan belajar sebentar, materi atau mata pelajaran apa yang akan Ibu ambil? Mata pelajaran IPA kelas 4. Iya. Lebih khusus untuk materi apa ini? Sub tema 3, materi tentang konsep dasar gaya. Oh, baik Ibu. Lalu kira-kira kemampuan atau tujuan dari pembelajaran sebentar yang akan Ibu lakukan itu apa itu tujuannya? Tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi konsep dasar gaya, yaitu lebih khusus lagi tentang gaya otot dan gaya gesek. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep dasar gaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Ya baik Ibu. Jadi yang saya simak tadi ada dua tujuan pembelajaran yang mau dicapai sebentar ya Ibu. Tentunya ada persiapan-persiapan tertulis yang Ibu siapkan sebelum melakukan pembelajaran sebentar ya Ibu. Kira-kira apa saja? Ada persiapan tertulis itu. Yang pertama itu saya sudah siapkan modul ajarnya yang sudah sesuai dengan langkah-langkah. Ya, pastinya Ibu menyiapkan modul ajar, lalu LKPD untuk diselesaikan oleh siswa ya Ibu ya. Kira-kira tahapan apa saja sebentar yang akan Ibu lalui saat pembelajaran? Yang pertama itu di tahap awal itu saya mempersiapkan peserta didik dengan memberikan kegiatan awal itu sapa dan menyapa mereka sebelum melakukan kegiatan lebih lanjut. Itu yang tahap pertama itu. Tahap kedua itu saya menyiapkan video pembelajaran untuk menerapkan kepada mereka. Itu tahap yang kedua. Dan tahap ketiga itu mereka mempresentasikan kegiatan kelompok yang mereka kerjakan yang saya berikan itu. Ya, jadi luar biasa Ibu. Jadi Ibu sudah menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kegiatan. Jadi ada 3 kegiatan inti, jadi awal, inti, dan penutup. Tadi saya juga mendengar Ibu menyiapkan video ya. Jadi mungkin strategi apa yang Ibu terapkan saat pembelajaran atau metode apa yang Ibu gunakan? Metode demonstrasi yang saya terapkan di dalam kelas. Jadi ya pas ya Ibu dengan materi tadi ya tentang gaya gesek tadi. Jadi Ibu apakah dengan menggunakan Infocus atau media lain begitu? Ya, menggunakan Infocus, tapi langsung dengan saya siapkan dengan benda-benda yang ada di dalam kelas, contohnya seperti meja, kursi, supaya siswa itu bisa melakukan bagaimana cara memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Iya, baik Ibu ya, apalagi siswa SD, jadi harus membuat media pembelajaran yang benar-benar membuat siswa cepat mengerti. Jadi Ibu sudah menggunakan Infocus dengan menayangkan video, lalu ada praktek langsung demonstrasi dengan benda-benda konkret ya Ibu. Luar biasa Ibu. Jadi baik Ibu, mungkin setelah ini saya akan sama-sama melihat bagaimana proses belajar mengajar yang Ibu lakukan. Apa Ibu tidak keberatan? Ya, saya tidak keberatan. Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga sebentar Ibu dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Sama-sama. Bersedia untuk menerima pelajaran hari
Oke, anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, anak-anak saya minta untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Mika. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mika yang sudah memimpin kita dengan doa. Baik, Mika silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kita pada hari ini. Ada anak-anak hari ini yang tidak masuk sekolah? Oke, luar biasa sekali. Pasti anak-anak merasa senang untuk datang ke sekolah. Nah, anak-anak, Ibu minta anak-anak berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Bisa? Bisa. Oke, anak-anak silakan berdiri. Bagaimana kita menyanyikan sebuah lagu nasional? Sikap kita tuh yang bagaimana anak-anak? Siap. Oke. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila. Yang pertama, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan untuk memancing pemahaman anak. Bisa? Bisa. Oke, baik. Dengar baik-baik pertanyaan Ibu. Satu pertanyaan. Bagaimana cara anak-anak memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Ya? Mengangkat. Mendorong. Digeser. Diangkat. Ya? Ditarik. Apalagi Juna bisa menjawab? Apa? Mendorong. Itu adalah cara untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada berapa cara kita memindahkan benda itu? Ada berapa cara? Ada 4. Yang pertama, menarik. Ada 4. Nah, yang kedua, kapan gaya gesek itu terjadi? Kapan gaya gesek itu terjadi? Anak-anak kelas 4, siapa yang bisa menjawab? Gaya gesek terjadi itu kapan? Karina bekerja pada rem sepeda. Hah? Karina bekerja pada rem sepeda. Karina bekerja pada rem sepeda. Siapa lagi yang bisa menjawab? Karena adanya gaya. Karena adanya gaya. Karina permukaan benda yang bersentuhan. Iya, pintar. Karena adanya kedua permukaan benda yang bersentuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Juna dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Juna hebat. Juna hebat.
materi kita hari ini tentang gaya di sekitar kita. Topik pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Dengan tujuan pembelajaran kita itu, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ingat anak-anak, sebentar ibu tanya lagi. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh gaya, terutama gaya gesek dan gaya otot. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama. Baik anak-anak, kalian sudah mengamati video toh? Sudah atau belum? Sudah. Oke, baik. Yang pertama itu apa yang kalian nonton video tadi? Yang pertama itu? Iya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya menggeser meja. Menendang bola. Ya, yang kedua. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga. Satu-satu. Siapa? Gisel, coba. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Itu pengaruh gaya yang ketiga. Contohnya seperti apa tadi yang kalian amati video tadi? Contoh seperti apa tadi? bola ibu. Ya? Bola ibu. Bola. Menggesek meja. Menggesek meja. Apa lagi? Bermain bola kasti. Bermain bola kasti. Nah, pengaruh gaya yang keempat. Ya? Gaya dapat mempengaruhi benda cepat atau lambat. Iya. Gaya dapat mempengaruhi benda cepat akan lambat. Contohnya apa tadi? Sepeda. Sepeda. Anak-anak pernah naik sepeda? Siapa yang belum pernah naik sepeda? Anak-anak kelas 4 di sini. Ya? Aduh. Ya, siapa yang belum pernah naik sepeda? Anjeli belum pernah naik sepeda kan? Siapa lagi yang belum pernah naik sepeda? Serlin. Yang sudah pernah naik sepeda siapa di sini yang sudah pernah? Aduh, luar biasa. Baik. Pengaruh gaya yang kelima. Yang kelima itu apa tadi? Nika. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya seperti apa? Benda dihancurkan. Tadi kalian amati video itu. Benda apa yang kalian? Ya? Batu. Batu dengan apa? Tanah liat apa lagi? Pemukul. Itu benda yang apa? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Itu yang kelima. Pengaruh gaya yang kelima. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan sebuah lagu gaya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke. Baik anak-anak, mari kita berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu gaya. Harus semangat ya anak-anak. Anak-anak harus semangat ya. Bisa?
gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Ini yang namanya bumi. Yang bisa mengerti anak-anak? Iya. Nah, yang kelima itu gaya apa? Gaya listrik. Gaya apa? Listrik. Gaya listrik. Silakan duduk. Gaya apa yang kelima? Gaya listrik. Gaya listrik. Nah, apa itu gaya listrik? Ya, Saya ibu. Leni, gaya listrik itu apa? Merupakan gaya yang terjadi akibatnya aliran listrik. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, kelompok 3, siapa yang menjadi ketua kelompok? Ya, siapa? Alia. Kelompok 1. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Mika. Sebentar, siapa yang baru? Yang presentasi di depan. Ya. Kelompok 2, siapa yang menjadi ketua kelompok? Juna. Baik, anak-anak, sebelum mengerjakan tugas kelompok itu, waktunya hanya 20 menit. Waktunya berapa menit anak-anak? 20 menit. 20 menit. Waktunya 20 menit. Lalu anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok itu di depan kelas. Oke, silakan anak-anak kerja. Kelompok lain dengar. Kelompok 3 yang lebih dulu presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Baik, sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi mereka. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan Besar hasil. sedikit, ada besar. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang Halo, dari kelompok lain perhatikan ke sini dulu. Dengar baik-baik dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nomor 2. Bagaimana cara kita memindahkan benda? Yang pertama, mengangkat, mendorong, menarik, dan menggeser. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot, dan gaya gesek merupakan gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nomor 5. Sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek menjadikan makhluk hidup tidak tergelincir ketika berjalan dan benda-benda tetap berada di tempatnya. Oke. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi juga. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, bagaimana cara kita memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain? Yang pertama, ditarik. Yang kedua, didorong. Yang ketiga, diangkat. Yang keempat, digesek. Yang ketiga, benda apa yang bergerak paling cepat? Adalah bola. Iya. Yang keempat,
Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua, gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. Oke. Yang kelima, sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Menarik benda yang sedang bergerak. Apa? Menghentikan benda yang sedang bergerak. Menghentikan benda yang sedang bergerak. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, mari kita tepuk salut untuk kelompok Junaya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, lebih bersemangat lagi ya, sebentar. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman ibu guru. Ulang lagi. Ulang lagi. Selamat pagi teman-teman ibu guru. Pagi juga. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Bagaimana cara kita memindahkan benda? Mendorong, menarik, mengangkat, menggesek. 3. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. 4. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi di antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. 5. Sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Membantu benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan benda yang sedang bergerak. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Mika. Oke. Baik. Mika, silakan duduk kembali di tempat. Tepuk semangat. Tepuk semangat lagi. Ulang lagi satu kali. Tepuk semangat. Oke. Baik, tadi kita sudah melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama itu, apa itu gaya? Ya, kesimpulan pembelajaran kita mulai dari awal sampai saat ini ya. Yang pertama, apa itu gaya? Tadi ada pertanyaan itu tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Saya ibu. Ya, apa itu gaya? Siapa? Iya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Itu yang disebut dengan gaya. Anak-anak kelas 4 bisa paham? Bisa. Juna bisa? Bisa. Rehan? Bisa. Oke, apa itu gaya? Gaya Yang teman-teman dari kelompok lain diam dulu. Ibu tanya kelompok 3. Nah, sekarang yang kelompok 3 itu Rehan yang jawab. Nah, apa itu gaya? Rehan? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Itu yang disebut dengan gaya. Nah, sebutkan jenis-jenis gaya yang anak-anak ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot. Hah? Gaya otot.
Nah, sebutkan contoh-contoh gaya yang kalian saksikan di video tadi. Contoh-contoh gaya tadi. Coba anak-anak kelas 4 sebutkan contoh-contoh gaya. Ya? Saya Ibu. Iya, Juna. Menggeser meja. Menggeser meja. Menendang bola. Mengangkat tas. Mengangkat tas. Mencabut rumput. Ya? Tarik tambang itu adalah contoh gaya. Nah, coba anak-anak sebutkan sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya. Menghentikan benda bergerak. Iya, menghentikan benda bergerak. Mengubah arah gerak benda. Mengubah kecepatan arah gerak benda. Iya, mengubah kecepatan arah gerak benda. Habis. Lagi satu. Menghentikan. Ya? Bergerak. Apa? Menghentikan benda yang bergerak. Menghentikan benda bergerak. Itu adalah sifat-sifat gaya. Ada 4 sifat gaya itu. Sudah bisa paham sampai sini? Anak kelas 4 sudah bisa paham sampai sini? Baik, anak-anak, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan pelajaran dari Ibu hari ini, bagaimana perasaan anak-anak kelas 4? Bahagia. Baik. Ceria. Semangat. Ya? Bahagia. Senang. Semangat. Baik. Ya? Ceria. Ya, ini perasaan anak-anak ketika menerima pelajaran dari Ibu pada hari ini. Ya? Anak-anak merasa senang tidak dengan Ibu? Anak-anak merasa senang tidak dengan Ibu? Ibu juga merasa senang dengan anak-anak kelas 4 yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan baik. Nah, anak-anak kelas 4, sebentar Ibu akan memberikan PR. Ya? Nah, PR itu kerjanya di mana? Kerjanya di mana? Rumah. Kalau kerjanya di rumah, PR itu bisa kita tanya kepada bapak mama, kakak. Kalau kita tidak tahu menjawab. Bisa anak kelas 4? Bisa. Bisa anak kelas 4? Bisa. Baik, anak-anak, kalau sudah menulis PR ini, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagi sebuah lagu yang tadi ya. Bisa? Lagu apa tadi yang kita nyanyi? Kita belajar hari ini tentang apa? Gaya. Ya? Gaya di sekitar kita. Baik, kita nyanyi lagu untuk pulang ya. Bisa menyanyi lagu ini? Bisa. Kita sudah nyanyi lagu gaya, sekarang kita nyanyi lagu untuk pulang. Ibu yang tanya? Ya, baik. Kalau kau mau pulang, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Oke, anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan batin kita
untuk berdoa. Karena kita sudah selesai menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tadi Mika, sekarang Nano yang memimpin doa. Baik, Nano maju ke depan untuk memimpin kita doa pulang. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersama. siap bersama. Selamat siang, Bu. Oke, mari kita saling dulu sebelum pulang. Oke, satu-satu, jangan berebutan. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi Ibu melakukan pembelajaran di kelas bersama siswa tadi? Baik, perasaan saya itu senang, semangat, dan bangga kepada siswa saya yang aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ya Ibu, jadi tadi saya juga mengamati Ibu begitu bersemangat, lalu Ibu benar-benar menyiapkan siswa itu, memperhatikan sesuai kebutuhannya, memberikan ice breaking di awal, menanyakan peserta didik bagaimana kesiapan mereka untuk menerima pembelajaran. Baik Ibu, apakah pembelajaran yang tadi Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajaran Ibu susun atau sesuai dengan langkah-langkah? Sudah. Oh iya, baik. Nah, jadi saya tadi juga sempat melihat modul ajaran Ibu susun. Jadi pembelajaran yang tadi Ibu sajikan untuk siswa itu sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan awal, Ibu menyiapkan siswa, lalu pada kegiatan inti Ibu menampilkan video, lalu membagi siswa di dalam kelompok, lalu siswa dalam kelompok juga begitu aktif menyelesaikan, ya mereka sangat bekerja sama untuk menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Terus saya mau bertanya lagi, Ibu, kira-kira apakah ada siswa yang mungkin tidak terlibat aktif saat menyelesaikan kesulitan begitu? Ada. Saya berusaha. Ada siswa yang belum memahami materi yang saya ajar itu, saya tetap berusaha untuk membimbing mereka, memberikan penjelasan tambahan, serta memberi motivasi kepada mereka, dan juga saya memberikan contoh-contoh konkret kepada mereka. Iya, jadi ada beberapa siswa ya Ibu yang masih belum aktif, lalu masih mengalami kesulitan belajar, tapi Ibu berusaha supaya siswa yang kesulitan belajar itu bisa mendapat penjelasan tambahan supaya bisa dimengerti. Oh ya, baik Ibu, lalu kira-kira bagaimana tindak lanjut, rencana tindak lanjut ke depannya dalam merancang pembelajaran? Yang pertama itu saya menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga itu menggunakan media pembelajaran yang menarik buat mereka. Luar biasa ya Ibu. Jadi itu rencana ke depannya Ibu ya. Jadi rencananya Ibu menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bervariasi kepada peserta didik. Lalu Ibu juga menyediakan media pembelajaran yang berbeda ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi luar biasa Ibu. Jadi mungkin hanya ini saja sesi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang Ibu.